Bumi Itu Quran adalah salah satu mahakarya dari Profesor Kiai Haji Fahmi Basyah yang luar biasa mencengangkan dan mengagumkan. Profesor Kiai Haji Fahmi Basyah adalah putra tanah Martapura Kalampayan dan adalah generasi ke-31 dari Sayyidina Husain, cucu Rasulullah, dan merupakan keturunan ke-6 dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Profesor Kiai Haji Fahmi Basyah melakukan penelitian mengenai sains Quran sejak tahun 1972 hingga akhirnya berhasil merumuskan matematika Islam pada tahun 1982. Karenanya beliau dikenal sebagai penemu ilmu matematika Islam, di mana matematika Islam sendiri sudah ditandatangani di Australia sebagai mata pelajaran sekolah. Selain sebagai penemu, beliau adalah seorang dosen matematika Islam di Universitas Islam Negeri Jakarta. Beliau juga berdakwah ke berbagai masjid, instansi, dan sekolah. Beliau juga menjadi trainer pada Training Sains Quran KHFB secara berkala di berbagai tempat termasuk di lebih dari 80 kota di dunia. Tayangan penemuan beliau dari hasil telaah Al-Quran dan As-Sunnah yang terkenal dengan nama Flying Book dapat kita lihat di internet, termasuk juga di YouTube milik Profesor Kiai Haji Fahmi Basyah. Selain di atas, beliau juga adalah seorang seniman lukisan bumi bergambar atau Bumi Itu Al-Quran, dan juga proklamator Indonesia Negeri Sabak dan Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Satu kalimat pertama pada kitab Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ia terdiri dari 19 huruf nyata dan atas 10 macam huruf. Ternyata rumus ini terdapat pada tangan manusia, yaitu jari tangannya 10 tetapi tiap tangannya memiliki 19 ruas. Untuk itu, sekarang diperkenalkan lewat jam 19-an dan jam 10-an. Basis modular 10 ini telah dikenalkan sejak zaman Nabi Syuaib alaihissalam pada waktu Nabi Musa alaihissalam tiba di Madyan. Ketika itu Nabi Syuaib sudah memakai bilangan basis modular 10. Nabi Syuaib mengatakan bahwa sempurna itu 10. Jika kita buat kombinasi jam 19-an dan jam 10-an pada suatu sumbu tegak lurus, sumbu Qaf atau Ki berdiri dan sumbu Nun atau N sebagai sumbu tidur, maka dapat terlihat grafik asli dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat ada 19 titik awal pada sumbu N dan tengah-tengahnya 9 dan pinggir-pinggirnya 0. Lebih lanjut, kita telah pernah melihat alam, terutama yang sudah dapat digolongkan pada satuan alam, misalnya sel partikel. Pada surat 13 ayat 3 dikatakan bahwa tiap buah atau tiap satuan alam dijadikan padanya sistem 2. Kemudian kita lihat perkembangan sel. Dari 1 sel menjadi 2 sel, kemudian 4 sel, dan seterusnya merupakan perkalian 2 dari sebelumnya. Ini yang disebut pada surat 13 ayat 3 bahwa tiap buah atau tiap benih dijadikan padanya 2 sistem. Begitu juga partikel yang merupakan benih dalam fisika. Kalau sel benih dalam biologi, ternyata partikel dalam reaksi rantai dari 1 menjadi 2 dan seterusnya 4, 8 yang juga merupakan perkalian 2 dari sebelumnya. Nah,
apa yang kita bicarakan sekarang kurang lebih benih juga, yaitu benih dalam matematika. Sebab itu kita mulai dari 1 yang kita tulis pada sumbu N. Tulis 1 pada sumbu Q dan 1 juga pada sumbu N. Kemudian 1 kali 2 adalah 2, maka tulis 2 pada sumbu Q dan 2 juga pada N. Kemudian 2 kali 2 adalah 4, tulis 4 pada sumbu Q dan 4 juga pada N. Dan selanjutnya 4 kali 2 adalah 8, maka tulis 8 pada sumbu Q dan 8 juga pada sumbu N. Dan seterusnya. Ada rumus yang mudah tanpa melihat jam 19-an, yaitu padanya berlaku hukum kurang 19 untuk bilangan yang besar dari 19 atau sama untuk sumbu Q, dan kurang 10 untuk jam 10-an jika ia lebih besar atau sama dengan 10 untuk sumbu N. Terlihat grafik berulang seperti 1 kali 2 sama dengan 2 dan 2 kali 2 sama dengan 4 dan 4 kali 2 sama dengan 8. Ini menandakan bahwa sebelum 1 itu adalah 0 dan sebelum 0 itu adalah 5 dan sebelum 5 itu adalah 2. Mengulang grafik ini sebanyak 4 kali, maka kita menemukan grafik asli dari tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita mulai dari 0 sampai dengan 1, kita menemukan tulisan Bismi. Bilangan ini habis dibagi 7. Seperti Anda tahu bahwa kata ismu di dalam Al-Quran yang menyangkut tentang Allah saja ada sebanyak 1 kali 19 buah, tidak termasuk pada basmalah pembuka dan pada basmalah di surat Al-Fatihah. Di sini dibuktikan mengapa penulisan bi ismu pada basmalah kehilangan huruf alif. Ini adalah semacam operasi kurang 1 di alam. Coba bandingkan tulisan bi ismu pada ayat ini dengan tulisan bi ismu pada basmalah. Berbeda jika pertanyaannya, mengapa tulisan bi ismu pada basmalah tidak memakai huruf alif? Jawabnya agar hurufnya 19. Mari kita lanjutkan. Tentu dari 2. Maka dari 2 sampai dengan 6 kita menemukan tulisan kata Allah. Di tengah kata Allah itu ada bilangan 94 sebagai kode Allahu Akbar. Di dalam sholat 5 waktu yang wajib, ucapan Allahu Akbar itu ada 94 kali ucapan. Dan pada sholat tarawih witir setahun dan 2 sholat id, jumlahnya untuk Ramadan 29 hari adalah 1786. Bilangan ini adalah bilangan N kali 19, yaitu N adalah 94. Akibatnya kita mengerti mengapa sholat id itu dengan menambah 7 dan 5 takbir lagi. Tidak lain agar bilangan 1786 ini terjadi. Seperti Anda tahu, tulisan kata Allah ini di dalam Al-Quran ada sebanyak 142 kali 19. Sepertinya Allah mengkodekan tulisan kata Allah ini dengan bilangan 142. Tidak termasuk pada kalimat Bismillah dan kata Allahumma kecuali pada surat Sulaiman. Jadi, khusus tulisan kata Allah dari tulisan Alhamdulillahirabbil alamin sampai kepada Allahus Shomad adalah 142 kali 19. Bilangan di bawah tulisan kata Allah ini ada berjumlah 73. Sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan 1 golongan di surga. Fenomena ini menandakan ada formula pengurangan pada bilangan 73, yaitu dengan kalimat 73 kurang 1 sama dengan 72. Jika formula ini ditulis di bawah kalimat basmalah itu, maka kita melihat ada 1 di sana di bawah bilangan 11. Jika kita akan menulis 73 kurang 1
sama dengan 72. Berarti bilangan 1 harus diganti dengan bilangan 0. Fenomena ini adalah fenomena operasi kurang 1 yang terjadi di alam. Dan dalam hal ini grafik kata Allah mengalami perbaikan dengan turunnya titik 11 menjadi titik 10. Artinya tulisan kata Allah terkoreksi dari bentuk matematis ke bentuk alami. Mengapa Allah mengkodekan kata Allah dalam Al-Quran dengan bilangan 142? Maka jawabannya ada pada grafik ini. Bilangan yang membentuk grafik ini jumlahnya 142. Mari kita lanjutkan, tentu dari 2. Dari 2 sampai dengan 6 kita menemukan tulisan Ar-Rahman. Lalu kita lanjutkan lagi, tentu dari 2. Maka melanjutkannya dari 2 sampai dengan 1 kita menemukan tulisan Ar-Rahim. Karena bismi tadi dari 0, maka tulisan kalimat Bismillahirrahmanirrahim hanya dari 0 sampai dengan 1 saja. Itulah grafik asli Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang menarik pada grafik asli basmalah ini ialah padanya tersimpan catatan desimal yang dibagi dengan 19 dari 1 sampai dengan 18. Ambil contoh, misalnya bilangan 6. Di bawah 6 ini adalah bilangan 6. Maka bilangan 6 ini jadi 0, dan bilangan di kanannya adalah bilangan 3, 1, 5, 7 dan seterusnya hingga 2, 1, 0 dan seterusnya adalah bilangan di belakang koma dari 6 setelah dibagi 19. Misalnya 11 di sini. Kita bagi 11 dengan 19. Dikatakan pasti karena ia memang ilmu pasti. Demikianlah satu penemuan yang disebut grafik asli dari tulisan Bismillahirrahmanirrahim sebagai satu tulisan yang tidak diragukan. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim diperkenalkan pertama sekali oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ia berkirim tulisan kepada Ratu Saba. Dan di surat Al-Fatihah diletakkan di ayat pertama. Dan di surat ke-9 tidak ada basmalah pembukanya. Dan pada surat ke-27 ada 2 buah, pada pembuka dan pada ayat 30-nya. Surat ke-27 memiliki 2 basmalah. Sepulang dari Isra Mi'raj, selain membawa sholat 5 waktu, Nabi Muhammad SAW juga membawa informasi waktu 50, bahwa bumi kita terbagi atas 50 waktu. Tetapi kemudian menjadi 5 waktu saja. Dengan demikian adalah waktu 50 di bumi, walau kita tidak wajib sholat di tiap waktu 50 itu. Jika kita melihat bumi dalam 2 dimensi, yaitu sebuah lingkaran, maka kita bagi lingkaran ini menjadi 50 titik. Tetapi nomor pada tiap titik tidak berurutan. Tiap titik diisi dengan nomor dengan formula tertentu. Susunan bilangan secara istimewa pada lingkaran inilah yang kita namakan permata Al-Quran. Pada permata Al-Quran ini dapat dijawab mengapa sholat subuh 2 rakaat dan sholat zuhur 4 rakaat dan sholat maghrib 3 rakaat dan sholat isya jamak qashar maghrib adalah 5 rakaat. Dan sholat wusta atau golden mean yaitu sholat asar. Yaitu dengan menghubungkan 2 titik berurutan dari 1 sampai dengan 6 pada permata Al-Quran ini yang di dalamnya ada bilangan 44. Surat 44 ayat 4 itu berisi definisi golden mean yang disebut
wusto. Sejak Nabi Muhammad SAW membawa perintah sholat, tidak pernah kita ketahui mengapa sholat Isya dan Maghrib kalau dijamak qashar jadi 5 rakaat. Baru pada diagram wusto ini dibuktikan. Dan di sini terlihat bahwa sholat asar berada di busur tengah, tetapi titik 44 tidak di tengah-tengah. Ia berada di antara 2 dan 3 sebagai titik golden mean atau wusto. Walau pada diagram ini tidak dilihatkan bilangan rokaatnya, namun posisinya di tengah. Jika pada permata Al-Quran itu dihubungkan bilangan berurut 1 sampai dengan 50 dan kembali lagi ke 1, maka hal itu menghubungkan bilangan genap dan bilangan ganjil, seperti dikatakan pada ayat ketiga surat Al-Fajr. Jika kita anggap bahwa tawaf di Ka'bah yang 7 kali memberikan informasi bahwa Ka'bah dulunya sebagai salah satu poros bumi, maka dalam model bumi dalam 2 dimensi, ia berada di pusat lingkaran dan 50 titik berada di keliling lingkaran. Yang kita temukan adalah ini: jika Ka'bah pernah di poros bumi, maka Ka'bah di negeri aman. Jika Ka'bah di negeri aman, maka Ka'bah pernah di poros bumi. Notasi matematika modernnya adalah jadi permata Al-Quran ini membuktikan bahwa Ka'bah adalah bekas poros bumi. Dengan kata lain, jika kepada Anda dibagikan 50 koin yang bernomor 1 sampai dengan 50, kemudian kepada Anda diminta untuk meletakkan nomor-nomor itu pada suatu lingkaran sedemikian sehingga jika kita menghubungkan 2 bilangan yang berurutan dari 1 sampai dengan 50 dan kembali ke 1, terjadi bintang 50 sempurna. Untuk melakukan itu tentu diperlukan suatu rumus. Ternyata rumusnya hanya ditambah 19 di dalam waktu 50. Perhatikan potongan permata Al-Quran ini dari 11 sampai dengan 41. Setelah 11 itu adalah 30. Hal itu adalah karena 11 ditambah 19 sama dengan 30. Setelah 30 itu adalah 49. Karena 30 ditambah 19 adalah 49. Setelah 49 adalah 18. Karena di waktu 50 ada operasi kurang 50 terhadap bilangan yang melebihi 50. Jadi 49 ditambah 19 adalah 68. Dan 68 dikurang 50 adalah 18. Karena ditambah 19 dikurang 50 ini sama dengan kurang 31. Maka setiap bilangan yang melebihi 31 maka dilakukan operasi kurang 31. Jadi operasi pada permata Al-Quran itu hanya ditambah 19 dan dikurang 31. Dan 31 dan 19 pada waktu 50 adalah golden ratio. Anda bisa melakukannya terus sampai pada 41. Di dalam Al-Quran ada pada nomor-nomor surat tertentu yang dibuka dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu adalah sebagai berikut. Jika huruf-huruf pembuka surat ini kita letakkan pada nomor-nomor surat yang bersangkutan, terjadi kombinasi susunan bilangan sebagai berikut. Susunan bilangan yang dibentuk oleh huruf muqatta'ah jika dimulai dari bilangan 1 adalah bilangan 3, 4, 1, 1, 1, 10, 1, 3, 1, 3, dan 1. Bilangan ini habis dibagi 7 sebagai tanda gerakan berputar dari 1 kembali ke 1. Ini adalah informasi bumi berputar. Yang menjadi kunci di sini adalah pada surat ke-42. Ada 2 set huruf muqatta'ahnya. Pada ayat ke-1 dengan Hamim dan pada ayat kedua dengan Ain Sin Qaf. Aturan ini telah menyebabkan bilangan 4 pada bilangan kedua pada bilangan ini yang menyebabkan ia habis dibagi 7. Bilangan 4 ini
bisa tetap di sana jika Ain Sin Qaf diletakkan di nomor 23. Tetapi mengapa tidak dilakukan? Mengapa Ain Sin Qaf harus diletakkan di nomor 42? Banyak faktor yang menyebabkan Ain Sin Qaf diletakkan pada nomor 42. Salah satunya adalah ketiga huruf ini pada surat nomor 42 ini jumlahnya N kali 19. Tetapi bukan itu alasan yang diungkap pada bab ini. Alasannya adalah ini. Agar terjadi bilangan 5 pada bilangan ketiga dari bilangan ini, yang mengakibatkan ia habis dibagi 19 sebagai tanda ada putaran di sini yang juga dimulai dari 1, di mana 1 ini adalah nomor surat Al-Fatihah. Jadi penempatan huruf muqoto'ah pada nomor tertentu pada nomor surat Al-Quran telah memberi informasi bahwa bumi berputar. Hal ini telah menurunkan satu definisi tentang matematika mekanik, bahwa suatu bilangan yang panjang dari A ke B dapat dibagi 7 atau 19 memberikan informasi ada gerakan dari A ke B. Itulah permata Al-Quran, suatu penyebaran bilangan dari 1 sampai dengan 50 secara jenius pada suatu lingkaran sehingga membentuk rangkaian simetri 50 atau golden ratio 50, dan menjawab mengapa Isya dan Maghrib jamak qashar adalah 5 rakaat. Sekarang mari kita hapus nomor-nomor yang nomor suratnya tidak dibuka huruf muqoto'ah, dan yang dibuka huruf muqoto'ah kita ganti dengan mutiara, dan yang mewakili bilangan 19 dan 31 kita ganti dengan emas. Maka ia akan menjadi gelang dari emas dan mutiara. Model gelang dari emas dan mutiara ini disebut pada Al-Quran sebagai gelang yang dipakai oleh penduduk surga. Ia kita namakan permata sholat. Padanya terjadi lagi bilangan yang dibentuk oleh emas dan nomor permata sesuai nomor surat. Hajar Aswad dikatakan oleh Nabi sebagai salah satu permata di surga, karena Hajar Aswad itu batu dan surat batu nomor 15 pada Al-Quran, maka yang bisa mewakili Hajar Aswad pada permata sholat ini adalah nomor 15 yang diwakili oleh surat Al-Hijr, yang berarti batu. Pertanyaannya, mengapa Nabi mengawali tawaf dari Hajar Aswad? Jawabnya, karena Nabi memiliki khuluqin azim. Pada permata sholat ini dapat dibuktikan bahwa bilangan yang dibentuk oleh permata emas dari 15 habis dibagi 7 sebagai kode gerakan satu putaran atau gerakan tawaf. Di dalam Al-Quran jelas sekali perintah tawaf itu telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Tetapi mengapa dimulai dari sudut batu? Baru pada matematika Islam ini kita buktikan kebenarannya. Di sini tidak hanya ada gerakan berputar, tetapi ada juga gerakan bolak-balik yang dinamakan dengan usaha atau sa'i. Berasal dari Siti Hajar yang berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa hal itu sebagai syiar Allah. Pada permata sholat tidak hanya ditemukan gerakan berputar, tetapi juga ditemukan gerakan bolak-balik yang ditandai oleh bilangan 16 digit yang bolak-balik habis dibagi 19. Tidak mudah menghadirkan bilangan 16 digit habis dibagi 19. Lebih tidak mudah lagi jika bilangan itu dibalik juga habis dibagi 19. Profesor Kiai Haji Fahmi Basyah meneliti dan menemukan ini sekitar tahun 1992. Sedangkan ini diketahui atau ditemukan beliau pada tahun 2008. Jadi butuh waktu 16 tahun untuk tahu bahwa jika dibalik ia juga habis dibagi 19. Bayangkan kalau seseorang tidak tekun dan sabar, ia akan berhenti dan informasinya jadi terputus. Sebab itu
Menulis sains Quran ini diperlukan ketekunan dan kesabaran. Tentu begitu pula mempelajarinya dari buku ini. Kita tidak cukup sekali membaca seperti membaca novel. Sungguh penemuan yang sangat luar biasa. Jika permata sholat kita kembalikan pada permata Al-Quran, kita dapat menghitung sudut yang dibentuk oleh garis pembatas sa'i ini. Ternyata sudut itu sama dengan sudut yang dibentuk oleh molekul air. Molekul air, dua hidrogennya membentuk sudut 104,5 derajat terhadap oksigen. Mengapa surat Nuh di dalam Al-Quran diletakkan di nomor 71? Baru kita tahu sekarang. Jawabnya adalah karena menghubungkannya dengan air. Dan umat Nabi Nuh itu terkena topan di posisi 14 pada busur 29. Itu sebab ayat yang menyebutnya diletakkan pada koordinat surat 29 ayat 14. Dan sudut air ini kita temukan di Sofa dan Marwah. Itulah alasan mengapa Siti Hajar ditinggal di tempat yang tidak ada air, agar ia berlari-lari dengan moto mencari air. Ternyata rumus air itu benar-benar ada di sana. Dan ternyata garis pembatas sa'i itu membagi permata sholat ini atas 17 dan 11 permata putihnya. Bilangan 17 kita kenal sebagai rokaat sholat 5 waktu. Dipasangkan dia dengan 11 mengingatkan kita kepada hadis yang dijelaskan Siti Aisyah, bahwa Nabi sholat malam tidak pernah lebih dari 11 rokaat di bulan Ramadan. Dengan demikian kita mendapat satu kepastian bahwa satu putaran pada permata sholat ini benar sebagai satu malam satu hari. Sehingga kita mengetahui bahwa satu putaran tawaf benar sebagai satu putaran bumi. Itu alasan mengapa tawaf harus 7, karena hari-hari ada 7. Di sini kita dapat mengeluarkan dalil bahwa tawaf mewakili putaran bumi yang 7. Tawaf yang 7 mewakili hari bumi yang 7. Putaran tawaf mewakili putaran bumi. Dengan demikian, interval sholat 5 waktu tentu ada di permata sholat. Disinilah kita membuktikan bahwa awal hari adalah maghrib, bukan pada pukul 00 seperti kebanyakan orang menyangkanya. Itu sebab tahun baru Masehi dirayakan pada pukul 00, karena tidak tahu awal hari adalah maghrib. Itu ditandai dengan bertakbirnya umat Islam setelah sholat maghrib sebagai tanda sudah masuk tanggal 1 Syawal. Karena tawaf berawal dari nomor 15, witir yang 3 dan maghrib itu terlihat sepasang unik. Bilangan padanya berurutan 40 dengan 41, 2 dengan 3, dan 14 dengan 15. Jadi kalau 15 itu awal hari, maka 14 akhir hari. Di mana angka 14 itu adalah angka di mana kaum Nuh terkena topan. Terlihat batas antara witir dan subuh adalah 2 permata merah atau hitam yang mengapit bilangan 9. Bilangan 9 ini mewakili surat yang tidak berisi basmalah pembuka. Itu yang dikatakan Nabi tidak ada sholat setelah sholat witir. Ini menunjukkan bahwa awal sholat adalah subuh dan awal hari adalah maghrib. Dengan definisi awal sholat adalah subuh, maka sholat tengah jatuh kepada sholat asar atau wusto. Kalau bilangan 16 digit yang bolak-balik itu habis dibagi 19 sebagai lambang sa'i antara Sofa dan Marwah, maka bilangan ini habis dibagi 19 sebagai lambang tawaf di Ka'bah yang hasilnya habis dibagi 7 dan habis lagi dibagi 7. Di sana dibuktikan bahwa awal hari adalah maghrib, bukan pukul 00. Sampai sekarang umat Islam tidak dapat menyatukan khilafiyah antara bilangan 11 dan 23 pada sholat tarawih witir mereka.
sains Quran ini memberikan penglihatan pada formula 11 di dalam 23.